Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Oktazalfia. Di sini saya mendapat tugas yang kedua dari kakak mentor UPI3I untuk menceritakan tokoh Islam yang memotivasi. Di sini saya mengambil tokoh Islam yang bisa memotivasi yaitu Muhammad Al-Fatih. Jadi langsung saja saya akan menceritakan perjalanan hidup dari Muhammad Al-Fatih ini. Jadi beliau dilahirkan pada tanggal 20 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin, ibu kota Daulah Utsmaniyah pada saat itu. Beliau adalah putra dari Sultan Murad yang kedua yang merupakan seorang raja ke-6 dari Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II ini ataupun ayah beliau ini memberikan perhatian yang sangat besar kepada pendidikan Muhammad Al-Fatih. Sultan Murad ini melatih dan mendidik Muhammad Al-Fatih ini agar nantinya ia menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian ini yang terlihat dari Muhammad ketika kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Mempelajari hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak dan strategi perang. Itulah yang dipelajari oleh Muhammad Al-Fatih ini ketika kecilnya. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga telah mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Latin, Yunani. Maka tidak heran lagi ketika beliau berusia 21 tahun sangat lancar menggunakan bahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya masih sangat muda, sang ayah Sultan Murad II ini memberikan amanah kepada Muhammad Al-Fatih untuk memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal ini dilakukan oleh sang ayah agar Muhammad Al-Fatih ini mengerti dan menyadari bahwa dirinya ini akan memiliki sebuah tanggung jawab yang sangat besar di kemudian hari nanti. Dengan adanya bimbingan para ulama, diharapkan Muhammad Al-Fatih ini menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar dan yang sejalan dengan agama Islam gitu. Jadi sebenarnya Al-Fatih ini adalah sebuah gelar yang diberikan kepada beliau karena beliaulah yang bisa menaklukkan gitu. Jadi sebetulnya nama beliau adalah Sultan Muhammad. Jadi Sultan Muhammad II ini diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 5 Muharram 555 Hijriah atau pada tanggal 7 Februari 1451 Masehi. Program paling besar yang langsung diprioritaskan ketika menjadi khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah awal yang pertama kali dilakukan oleh Sultan Muhammad adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia juga memperbaharui perjanjian-perjanjian yang serta-merta kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara sekutu militer. Pengaturan ulang tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi terhadap wilayah-wilayah tetangga Utsmaniyah, baik secara militer maupun politis. Cara beliau untuk menaklukkan Bizantium Konstantinopel ini adalah menyiapkan sekitar 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel ini dari darat. Saat pasukan mengepung benteng Bizantium ini, banyak pasukan Utsmaniyah yang gugur dikarenakan kekuatan pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang dilakukan secara berlangsung sekitar kurang lebih 50 hari itu sangat menguji kesabaran penguras ataupun menguras tenaga, pikiran dan pembekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi sudah terlihat sejak semula sebelum pada pasukan mencapai benteng mereka. Bizantium ini telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Tidak mungkin dapat mencapai benteng Bizantium kecuali dengan melewati rantai tersebut. Jadi telah kita ketahui sebelumnya kerajaan Bizantium itu telah memagari semua bentengnya ataupun kerajaannya. Jadi pada saat itu Muhammad Al-Fatih ini
bukan hanya serta-merta menyerah pada saat itu. Jadi beliau juga memikirkan ide-ide yang baru. Akhirnya setelah sekian lama, Sultan Muhammad Al-Fatih ini menemukan ide yang sangat yang beliau anggap ini adalah satu-satunya cara agar dapat melewati pagar tersebut. Ide ini juga pernah dilakukan oleh Pangeran Kiev yang untuk ingin mengalahkan Bizantium Romawi ini. Namun itu gagal dilakukan oleh Pangeran Kiev pada abad ke-10. Jadi Sultan Muhammad ini melakukan dengan cara yang sangat cerdik. Ia menggandeng 70 kapal melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang kayu. Hal ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu tidak sampai dengan 1 malam. Pada saat pagi hari, Bizantium kaget sekaget-kagetnya ketika mereka melihat Muhammad dan pasukannya dapat menyeberang kapal-kapal mereka ke jalur darat. 70 kapal laut ini diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar. Menurut mereka, menebangi pohon dan menyeberangkan kapal dalam waktu yang singkat itu tidak mudah dan mustahil. Namun itulah yang terjadi pada saat itu. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tidak pernah tersentuh sedikit pun serta sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak pernah takut mati ataupun tidak takut mati. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan sekitar 260.000 orang muslimin meninggal atau gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazali Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak itulah beliau dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel. Disitulah setelah peperangan itu dan beliau sudah memegang kekuasaan dari Konstantinopel itu, disitulah beliau mendapat julukan sebagai Al-Fatih atau penakluk. Nah, jadi di tengah-tengah beliau sedang mempersiapkan untuk peperangan menaklukkan Konstantinopel itu, ketika Muhammad Al-Fatih sudah mempersiapkan dirinya beserta pasukannya untuk menyerang Bizantium itu secara besar-besaran, maka seketika suara azan pun bergema di seluruh penjuru negeri Utsmani. Tidak kalah juga suara takbir terus menggema di langit Konstantinopel. Seakan-akan suara tersebut itu akan meruntuhkan benteng yang sangat kokoh. Tepatnya pada tanggal 27 Mei tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengajak seluruh prajuritnya untuk bersama-sama membersihkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan akan mendapatkan kemenangan dari penyerangan mereka itu. Dan akhirnya kan terbukti bahwasanya mereka bisa mengalahkan prajurit dari Konstantinopel itu ataupun masuk ke dalam benteng Konstantinopel. Nah, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengajak para pengawalnya ataupun bawahannya dan prajuritnya ini untuk memperbanyak sholat, zikir, doa, sehingga pada hari Selasa 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijriah itu, atau tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, beliau melancarkan serangan pertamanya terhadap Konstantinopel. Pada serangan ini, maka akan benar-benar melihat kecerdasan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan benteng kokoh Konstantinopel, karena sebelumnya tidak ada yang pernah berhasil mengalahkan benteng yang sangat kokoh Konstantinopel ini. Muhammad Al-Fatih membagi serangan menjadi 3 serang dan cerdas dan jitu, yang mana nantinya ketiga serangan inilah yang akan menjadi strategi pada saat Muhammad Al-Fatih ini melakukan serangan. Maka pada saat itu pun, setelah beliau sudah memantapkan dan sudah memikir matang-matang bagaimana serangan ataupun strategi yang akan dilakukan dan tidak butuh waktu lama, beliau juga menang. Akhirnya beliau bisa menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya beliau bisa menguasai Konstantinopel. Saat akhirnya beliau sudah memenangkan dalam peperangan Konstantinopel ini, beliau sudah bisa memegang kekuasaan. Pada saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih
turun dari kudanya lalu sujud sebentar sebagai tanda syukurnya kepada Allah karena telah memenangkan pertempuran yang sangat sengit itu. Setelah itu pun beliau menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan untuk menggantinya menjadi sebuah masjid. Jadi di sana ada sebuah gereja yang bernama Sophia. Jadi beliau juga memerintahkan gereja itu untuk diubah menjadi sebuah masjid. Dan akhirnya Konstantinopel pun itu dijadikan sebagai ibu kota serta pusat pemerintahan kerajaan Utsmani. Dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul yang berarti negeri Islam. Lalu akhirnya kota ini pun mengalami perubahan menjadi Istanbul. Jadi beliau mengubah nama Konstantinopel itu menjadi ibu kota yang bernama Istanbul. Setelah melakukan penaklukan strategis yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Al-Fatih ini, ia pun kembali membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Rumania, Albania, dan beberapa daerah ataupun kota yang lainnya. Selepas dari itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga terkenal tidak hanya sebagai jenderal perang yang berhasil membawa kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan yang lain, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang penyair. Beliau mempunyai diwan atau kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian yang berada di sekitar wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkesan atau yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami' Abu Ayyub Al-Ansyari. Nah, jadi di balik kisahnya, beliau ini dikenal sebagai seorang penakluk, jenderal, tapi bukan hanya sebagai jenderal perang, tapi beliau juga tidak pernah lupa akan orang-orang yang di bawah beliau gitu. Di akhir hayatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih ini pergi dari Istanbul untuk berjihad. Padahal kondisi beliau itu pada saat itu tidak sehat. Di tengah perjalanannya, penyakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi Sultan. Ia pun dirawat di tengah pasukan pada hari Kamis tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Pada saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama kurang lebih dari 31 tahun. Sebelum wafat, Sultan Muhammad Al-Fatih ini beliau mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya Sultan Bayazid II agar senantiasa untuk dapat dekat dengan para ulama dan berbuat adil kepada setiap makhluk hidup dan tidak tertipu dengan harta dan tahta yang itu hanya bersifat duniawi. Dan beliau juga mewasiatkan untuk benar-benar menjaga agama ini secara baik dan itu untuk kepribadian putranya itu, masyarakat dan kerajaan yang harus dijaga oleh putranya atau penerus tahtanya tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya ceritakan dan jelaskan kepada kalian, salah satu contoh ataupun tokoh Islam yang patut kita contohi. Dan sebenarnya sangat banyak dari cerita beliau yang bisa kita contohi. Salah satunya adalah sifat beliau yang tidak mudah menyerah, karena menurut beliau dimanapun dan apapun yang beliau lakukan, pasti jika beliau mengingat Allah itu akan bisa beliau lakukan. Hingga pada saat beliau mau berperang pun beliau mengajak pasukannya dan mengajak prajuritnya itu untuk berzikir, berdoa, dan mengumandangkan azan. Sifat yang kedua yang patut kita contohi adalah sifat sosial yang tinggi. Jadi beliau ini adalah seorang jenderal, tapi beliau tidak pernah melupakan orang-orang yang di bawahnya. Bahkan di saat beliau mau meninggal pun, wafat,
beliau menitipkan pesan agar rumah sakit, sekolah dan masjid-masjid itu terjaga, agar masyarakat di situ pun bisa hidup bisa hidup aman dan tentram, dan bisa dilayani di rumah sakit dengan baik. Jadi sebetulnya sangat banyak sifat-sifat beliau yang bisa kita contohi. Sekian cerita saya, itu saja yang bisa saya jelaskan dan ceritakan. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.